Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti biasa sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini ya. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang keypad membran 4x4 ya. Sekarang kita lanjut lagi ke remote inframerah, IR remote, infrared remote atau remote inframerah. Bentuknya kalau yang di Tinkercad itu seperti ini, cuman biasanya yang di pasaran tuh bentuknya yang kayak gini nih. Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kemudian ada kayak gini. Bentuknya kebanyakan yang di pasaran kayak gini. Nah, oke. Kemudian kalau kita mau pakai IR remote ini, kita juga butuh IR sensor atau biasanya disebutnya tuh receiver atau penerima sinyal. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nanti di sini ada power, kemudian ground dan out. Oke, mungkin kita keluarkan dulu Arduino-nya. Breadboard pakai yang small. Nah, ini kita bisa pasang di sini ya. Kemudian Arduino-nya. Nah, seperti ini. Kita pasang dulu. Ini yang paling kanan ini 5 volt. Kita hubungkan ke 5 volt. Volt ya, kita kasih warna merah. Kemudian yang tengah ini ground, ada tulisannya GND. Kalau teman-teman yang langsung praktek pakai hardware bisa langsung dirangkai seperti yang saya rangkai ya. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke pin Arduino. Di video kali ini kita pakai pin 7. Nah, itu apa, kita kasih warna hijau aja. Oke, kemudian kita hubungkan ini ke 5 volt Arduino sini. Kita kasih warna merah ya. Nah, kemudian groundnya juga kita hubungkan. Kita kasih warna hitam di sini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita pergi ke codingannya. Nah, sebelumnya untuk inframerah ini kita pakai library ya. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa download library-nya, kemudian teman-teman bisa install. Cara installnya sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Cuman nanti kalau misalkan terjadi error, tadi saya juga sempat terjadi error bahwasanya RAR-nya saya install langsung lewat sini, lewat include library, kemudian add zip library ini. Kemudian saya cari RAR-nya itu nggak bisa kebaca, alias dia gagal. Nggak apa-apa, diekstrak aja RAR-nya, itu diekstrak dulu, kemudian nanti jadi folder kayak gini, langsung aja open gitu, nanti bisa. Oke, kalau teman-teman sekarang silahkan download dulu library-nya, kemudian install. Oke, setelah install kemudian kita panggil library-nya, include, nama library-nya itu IR remote ya, kurung siku IR remote .h, jangan lupa. Nah, seperti library biasanya. Oke, kemudian kita tentukan kita mau pakai pin berapa. Tadi kita pakai pin 7 ya, constant integer pin IR sama dengan 7. Kemudian kita panggil objeknya seperti biasa, library, kita butuh objek. Pertama objek IR
receiver. Kemudian untuk nama objeknya kita pakai yang biasa aja. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, misalkan penerima gitu, nggak apa-apa, karena ini nama objek ini seperti nama variabel ya, jadi bisa custom, bisa terserah teman-teman. Kemudian pin ir seperti ini. Kemudian objek yang kedua itu decode underscore result atau hasil ya. Kemudian kita nama objeknya ini juga terserah teman-teman, tapi saya di sini pakai hasil yang biasa aja, nggak macem-macem. Mungkin teman-teman bisa ganti nilai atau apa gitu, nggak apa-apa. Oke, kemudian di void setup kita tulis serial.begin karena kita akan memonitor dari serial monitor ya. Kita perlu melihat nanti hasilnya untuk mencatat nomor kode. Nanti teman-teman akan tahu. Ikutin saja dulu. Kemudian ini retrieval enable ir in. Ini seperti ini sintaksnya dari library-nya. Kemudian di void loop kita tulis if receiver, ini nama dari ini ya, nama dari objek tadi. Saya pakai receiver biasa. Kalau teman-teman pakai misalkan penerima, sini juga tulis penerima gitu. Ini enable ini buat mengaktifkan ya. Oke, kemudian receiver.decode. Kemudian ini teman-teman nggak usah bingung karena ini berkaitan dengan fungsi pointer. Memang saya belum pernah membahas, nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita bahas juga tentang pointer. Jadi ada dan sebelum variabel kayak gini. Tapi teman-teman ikutin aja dulu. Oke, kemudian di sini kita tulis serial.print. Untuk memunculkan kodenya kita tulis hasil sesuai objek ini ya, hasil dot value, atau nanti kita ambil nilainya. Kemudian save resume, alias ini supaya dia nanti pergi ke loop biar tidak tetap di sini terus ngulang-ngulang gitu. Jadi nanti dia muter-muter kayak gitu. Oke, program dasarnya adalah cukup seperti ini aja. Kita coba kompilasi. Oh, ini masih ada yang salah. Oh, ini kurang ya. Jadi sintaksnya itu ada buka kurung tutup kurung. Receiver, resume, buka kurung tutup kurung. Ini ada di sini ya. Seperti biasa, kalau teman-teman menemukan error, jangan panik, tapi dilihat apa salahnya. Nanti akan dikasih tahu di error message ini. Kita tunggu proses kompilasinya. Nah, ini udah ya. Kita copy, kita taruh di Tinkercad-nya. Ingat ya teman-teman, Tinkercad ini juga punya library dari IR remote, infrared remote ini. Nanti biasanya teman-teman seperti yang di video sebelumnya saya udah katakan, loh kok bisa dia kan belum diinstal library-nya. Enggak, kalau Tinkercad, kalau biasanya kalau ada komponennya berarti dia punya library-nya kayak gitu. Kalau dipakai hardware kan langsung di-upload aja, makanya dia bisa lari ke hardware-nya ya, library-nya ini. Oke, langsung aja kita coba di sini. Nah, ini nanti setiap tombolnya akan memunculkan kode-kode. Nah, seperti ini. Misalkan saya pencet angka 1, kita clear dulu ya. Nah, angka 1 dia muncul kode, 2 beda lagi. Oh, kita pakai serial print ln aja. Serial print len supaya nanti di bawahnya. Clear dulu. Nah, ini 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nah, kode-kode ini yang akan kita pakai nanti untuk memberi perintah atau membuat statement ya. Untuk membuat statement. Nah, ini kita save dulu. Sementara kita munculkan 1 sampai 6, kemudian tombol merah ini ya. Nah, ini buat contoh aja, nanti teman-teman bisa improve sendiri. Nah, ini kita save dulu di misalkan kita bisa save di notepad. Nah, ini kita save dulu. Aduh. Ini kita copy dulu ya. Copy. Kita save di notepad seperti ini. Ini nanti akan berguna untuk pemrograman kita selanjutnya. Nah, kita balik lagi ke coding kita. Nah, ini berguna buat apa? Buat memberi perintah. Oke, kita merangkai dulu aja ya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara mengontrol LED menggunakan IR remote ini. Jadi di sini saya akan merangkai 6 LED di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di keypad membran, yang video keypad membran, kita kan cuma mengontrol satu LED, kemudian kita tentukan kedip berapa kali. Kalau ini sekarang kita pakai banyak LED ya, biar lebih seru. Nanti ada tantangan juga buat teman-teman untuk memodifikasi program. Merah, biru, oranye, white. Ini udah semua warna ya. Hijau, kuning, merah, oranye, biru, putih. Oke, kemudian seperti biasa kita rangkaian active high. Kita hubungkan ke ground. Nah, kita merangkai 6 LED ya teman-teman. Kita pakai pin 13 sampai pin 8. Pin 11, kemudian oranye ini kita taruh ke pin 10 ya. Kemudian biru kita taruh ke pin 9. Kemudian ada lampu putih kita taruh ke pin 8. Duh. Oke, nggak apa-apa, seperti ini aja. Cukup. Oke, sekarang kita buat codingnya, kita teruskan codingnya ya. Nah, kita tambahkan di sini
LED-nya constant integer. Pertama ada LED hijau ya. Kita kasih nama hijau sama dengan pin 13, kemudian constant integer kuning sama dengan 12, kemudian constant integer merah sama dengan 11, kemudian constant integer orange sama dengan 10, kemudian constant integer biru sama dengan 9, pin 9 ya. Kemudian yang terakhir constant integer putih sama dengan 8. Oke, seperti ini ya. Kemudian ininya juga di sini kita pakai for biar cepat. Kita pakai for loop for integer i, nilai awalnya 13. Ketika i lebih dari atau sama dengan 8, karena sampai pin 8, i min ya, atau decrement. Dan sini pin mode i output seperti ini. Oke. Kemudian gunanya apa yang kode-kode tadi? Nah, kita akan tahu di sini. Kita akan gunakan kode-kode ini untuk membuat statementnya. Statement seperti apa maksudnya? Nah, misalkan kita mau ketika ditekan tombol 1 itu yang nyala itu lampu hijau, 2 kuning, dan seterusnya sampai 6 itu putih gitu. Nanti kita akan buat di sini. Kita akan buat di sini statementnya. Kita buat pakai statement if hasil.value. Ini kan kita pakainya hasil.value ya. Ketika hasil.value sama dengan 1 itu kan yang ini yang pertama kan tadi. 1. Nah, kita pakai di sini seperti ini. Nah, ketika angka 1 apa? Berarti nyala hijau. Untuk kita menyalakan hijau kan berarti digital red, hijau, high gitu. Tapi untuk menyingkat program, kita buatkan fungsi di bawah ini. Kita buatkan fungsi void nyala. Untuk teman-teman yang belum paham fungsi, silahkan tonton video sebelumnya. Saya sudah jelaskan di sana tentang fungsi. Kita di video sebelumnya juga kita memakai fungsi ya. Kita akan membiasakan untuk memakai fungsi supaya teman-teman lebih paham lagi tentang fungsi. Kita buat parameter di sini warna, kemudian buka. Nah, statementnya apa? Void nyala ini digital right. Nah, di sini kita tulis warna. Jadi tergantung kita panggil warna apa nanti yang mau dinyalakan gitu. Kan sudah kita tulis di sini nama-namanya kan pakai warna. Nah, sampai putih nih ya, hijau sampai putih. Makanya kita di sini pakai warna di sini. Nah, ini angka 1 kan tadi. Kita bisa panggil fungsinya nyala seperti itu. Kemudian parameternya apa? Warna hijau gitu. Oke. Seperti itu. Kemudian kita buat lagi if hasil.value sama dengan, nah, angka 2 kan ini. Kita copy sini. Kita copy
Nanti beda remote, beda angka ya biasanya, beda kode ini ya. Jadi teman-teman memang harus coba dulu. Kalau misalkan yang langsung pakai hardware, dan ini bisa cek di serial monitor ini ya. Ini karena saya nggak hubungkan ke hardware, maka nggak bisa. Nanti di sini cek, nanti bisa muncul yang serial monitornya. Oke, kemudian nyala. Nah, di sini ada setelah hijau kuning ya. Nah, ini kita teruskan sampai 6. Kita bisa copy di sini. Kita copy dulu, nggak apa-apa. Copy. Nah, kemudian kita ganti angkanya. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ganti. Ini yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita ganti yang ini. Kemudian yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. Kemudian ini yang keenam. Oh, ini yang keenam ya. Yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh ini kan tadi yang off tadi ya, tombol merah ya. Kita buatkan satu lagi. Nah, saya mau statementnya kalau dipencet tombol merah tadi semua LED mati. Maka kita bisa pakai for loop juga, kita copy supaya lebih cepat. Di sini ya. Kita copy seperti ini, tapi ini kita ganti digital right I low. Jadi mati semua ya ketika di pencet merah gitu. Kita auto format. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang. Kita paste di Tinkercad. Kita start simulation. Nah, kita coba ya. 1. Nah, hijau menyala ya. Pencet angka 1, hijau menyala. Kemudian 2. Ini tadi belum kita perbaiki ya. Mana tadi? Serial print. Kita perbaiki di sini supaya tidak lupa lagi. Kita pencet angka 2. Kita clear dulu mungkin. Ini kenapa kuningnya tidak mau? Oh, ternyata saya salah merangkai ya. Ini harusnya nggak di sini, tapi di sini. Kemudian ini juga kalau di situ kan nggak nyambung ya, jadinya. Ini di sini. Kemudian. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan error, jangan panik, tapi dicari. Kita debugging. Salahnya di mana? Gitu. Oke, seperti ini. Kita pencet angka 1, hijau menyala ya. Angka 2. Nah, ganti kuning yang menyala, tapi hijau masih nyala. 3. Ini kenapa ini? 11. Oh, kita belum ganti. Coding kita belum ganti ya. Yang tadi, yang ini, yang kita kan cuma pakai yang paste tadi. Nah, ini kurangnya kalau kita main paste biasanya kita lupa. Ini kita ganti dulu merah. Kemudian orange. Kemudian biru. Kemudian putih. Seperti ini ya. Copy.
copy, kita start lagi, kita ulang lagi ya. Kita clear dulu. 1 hijau nyala, 2 kuning nyala, 3 merah nyala, 4 oranye nyala, 5 biru nyala, 6 putih nyala. Oke, seperti itu. Ketika dipencet merah, nah, semuanya mati ya. Oke, seperti itu. Tapi ini saya mau ada disempurnakan lagi. Ketika dipencet 1, hijau nyala, tapi ketika dipencet 2, kuning nyala, tapi hijaunya mati. Nah, kita tambahkan statement di sini. Kita tambahkan di bawah yang resume ini. Statement untuk mematikan. Nah, ini kita bisa copy dari ini kan untuk mematikan semua lampu. Nah, seperti ini bisa kita copy. Oh ya, ini kurang kurawal untuk menutup yang C4 ini. Oke, kita coba. Ini ada salah. Kita copy for. Nah, seperti ini ya. Nah, 1 hijau menyala, 2 kuning menyala tapi hijaunya mati, 3 merah menyala, kuningnya mati, 5 semua. Nah, biru nyala, merahnya mati. Balik lagi 1 hijau nyala, birunya mati, 6 putih nyala, hijaunya mati. Kita matikan. Nah, jadi oke, mungkin seperti itu ya cara mengontrol LED dengan remote inframerah ini. Oke, sebagai tantangan supaya teman-teman semangat dalam belajar, saya punya tantangan buat teman-teman. Oke, ini tantangannya ya buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini saya menambahkan suatu fungsi. Tadi yang 1 sampai 6 tetap sama. Ini saya matikan dulu ya. 1 hijau, 2 kuning sampai seterusnya sampai 6 dia putih. Nah, saya menambahkan di sini 7 sampai 9 ini. 7 adalah LED berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian mati, berjalan nyala, kemudian mati dari kiri ke kanan. Kemudian yang 8 ini LED nyala semua, nyala saja, nyala terus. Nah, seperti ini. Kemudian yang 9 ini LED berjalan dari kanan ke kiri, nyala, mati, nyala semua, kemudian mati, nyala bergantian, kemudian mati. Seperti itu. Ini sebagai tantangan buat teman-teman supaya teman-teman semangat dalam belajarnya. Nah, kemudian nanti codingnya bisa dikirim di kolom komentar ya. Oke, cukup. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Kemudian bisa like juga supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Kemudian bisa share ke teman-teman yang mau belajar Arduino, khususnya infrared remote ini. Kemudian bisa komen di kolom komentar untuk menjawab tantangannya ini juga kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.